Shalom adik-adik yang baik, manis, cantik, dan ganteng. Salam Cool Kids. Suka baca Alkitab, suka memuji, suka berdoa. Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Yuk, kita mau jadi anak-anak Tuhan yang makin cinta Yesus, makin percaya Yesus, dan makin setia kepada Yesus. Karena hanya Tuhan Yesus satu-satunya jalan keselamatan, tidak ada yang lain. So, siapkan hati adik-adik untuk beribadah kepada Tuhan Yesus, Allah kita yang super baik. Jangan lupa Alkitabnya ya. Selamat beribadah. Shalom adik-adik. Shalom. Apa kabar hari ini? Yesus Maha dahsyat. Yes. Gimana kabar adik-adik di rumah? Sehat ya? Ini masih sehat kan? Sehat dong. Puji Tuhan, semuanya sehat-sehat ya. Iya. Gimana kabar hari ini? Bersukacita? Bersukacita. Bersukacita. Nah, ini di belakang kakak adalah tema gereja kita, yaitu tidak tergoncangkan. Karena bersama Yesus kita tidak tergoncangkan. Mantap. Nah, adik-adik, sekarang kita mau memulai ibadah kita. Yuk, kakak-kakaknya adik-adik semua boleh bangkit berdiri. Kita mau sama-sama menyembah Tuhan. Kita mau angkat satu lagu pujian, Kasih Allahku sungguhlah baik. Kasih Allahku sungguhlah terpuji. Ketika Dia serahkan anaknya, kasih Allah mau berkorban bagi kau dan
kita bersama dalam doa. Tuhan Yesus, selamat pagi. Terima kasih Tuhan untuk tadi malam kami boleh tidur dengan nyenyak dan pagi ini kami boleh bangun dengan semangat yang baru. Tuhan, kami juga ingin memulai ibadah sekolah minggu kami ya Tuhan. Biarlah Tuhan ada hati yang selalu mengucap syukur dan ada hati yang mau terus memuji-muji nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk memuji nama-Mu lebih lagi, lebih sungguh lagi. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, kita itu tidak tergoncangkan. Karena apa? Karena Tuhan Yesus membuat kita istimewa. Sekarang kita mengangkat satu lagu pujian, Aku Istimewa. Kita mengangkat satu lagu pujian, Selidiki Aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, selidiki aku, lihat hatiku,
nilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Tak kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Mari kita bersatu dalam doa. Dididik hati kami Tuhan, apakah kami benar-benar sungguh-sungguh mencintai-Mu ya Yesus. Sebentar Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Siapkan hati kami Tuhan, agar hati kami menjadi tanah yang subur Tuhan, agar benih yang disampaikan oleh atas sekolah minggu kami yang ditaburkan boleh berakar, bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, biarlah hati kami siap Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih ya Yesus, hanya di dalam nama-Mu yang kudus kami berdoa. Haleluya, amin. Shalom adik-adik, apa kabarnya minggu ini? Kak Gren seneng banget karena hari ini Kak Gren bisa menyapa adik-adik semua kembali di ibadah online sekolah minggu ini. Oke, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, alangkah baiknya adik-adik itu cari posisi yang paling enak, yang paling nyaman, dan kalau bisa itu nggak melakukan apapun supaya bisa tetap konsentrasi mendengarkan firman Tuhan, ya. Nah, minggu ini dan minggu kedepannya itu kita akan belajar dari kisah hidup Paulus, salah satu tokoh perjanjian baru. Jadi dari 27 kitab di perjanjian baru, tradisi gereja bilang kalau 13 diantaranya itu ditulis oleh Paulus. Tapi gini adik-adik, Paulus itu dulunya adalah pekerjaannya itu menganiaya pengikut Tuhan Yesus, atau orang-orang Kristen zaman dulu itu dianiaya sama dia. Bahkan dibunuh-bunuhin sama si Paulus ini. Tapi gimana bisa Paulus menjadi salah satu murid Tuhan Yesus yang setia? Itu adik-adik bisa baca kisahnya di Kisah Para Rasul 8 dan sampai 9 ayat 18 ya. Nanti adik-adik kalau mau tahu juga boleh baca bareng orang tua atau teman adik-adik. Sebelumnya kakak mau kasih tahu dulu nih, Paulus itu punya dua nama. Kalau dalam kalangan orang Israel atau Yahudi namanya itu Saulus. Kalau dalam kalangan orang Roma, nama dia itu Paulus. Yahudi Saulus, tapi kalau orang Roma itu Paulus. Oke? Jadi baik Saulus maupun Paulus itu sama aja ya. Dan gak ganti nama jadinya Paulus, tapi emang dia punya dua nama. Kakak lanjut lagi ya. Nah, Paulus ini lahir dari suku Benyamin. Dia itu pengikut Yudaisme atau agama Yahudi. Tapi dia itu orangnya yang sangat jahat. Dia itu menganiaya pengikut Tuhan Yesus. Bahkan ketika Stefanus dibunuh, Saulus itu ada di sana dan dia menyetujui pembunuhan terhadap Stefanus. Setelah peristiwa itu, pengikut Tuhan Yesus ditangkap dan dianiaya. Kisah Para Rasul 8 ayat 3 bilang gini, tetapi Saulus berusaha membinasakan jemaat itu dan ia memasuki rumah demi rumah dan menyeret laki-laki dan perempuan keluar dan menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara. Nah, akibat penganiayaan tersebut, akhirnya pengikut Tuhan Yesus tersebar kemana-mana. Nah, suatu hari ketika Paulus melakukan perjalanannya ke Damsyik atau yang sekarang namanya itu Damaskus, untuk meminta izin supaya ketika ia melihat ada pengikut Kristus,
dia mendapat izin boleh membawanya ke Yerusalem untuk diadili. Nah, ini kan bahaya banget, karena kalau sampai dia mendapat izin dan membawa seluruh pengikut Tuhan Yesus yang dia tangkap itu ke Yerusalem untuk diadili, mereka akan bernasib sama dengan Stefanus. Nah, ketika Saulus di perjalanan untuk pergi ke sana, itu ada suatu kejadian. Itu kita baca di Kisah Para Rasul 9 ayat 3 sampai 9. Gini bunyinya. Dalam perjalanan ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah, dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau, Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat." Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang juga pun. Saulus bangun dan berdiri, lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Jadi di Damsyik itu ada seorang yang bernama Ananias. Nah, Ananias ini diperintahkan Tuhan supaya pergi mendoakan Saulus. Tapi Ananias ini ya sempat takut juga, karena kan Saulus ini terkenal bahwa dia itu suka menganiaya, bahkan membunuh orang yang mengikut Tuhan Yesus. Nah, tapi di Kisah Para Rasul 9 ayat 15 mengisahkan gini. Tetapi firman Tuhan kepadanya, "Pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku." Dan singkat cerita, Ananias ini pergi mendoakan Saulus. Dari kisah ini adik-adik, kita ngelihat bahwa orang sejahat Saulus itu bisa dipakai Tuhan menjadi pengikut Tuhan yang setia dan luar biasa. Nah, tapi adik-adik, kisah ini itu tidak mengajarkan kita supaya ya udah kita berbuat seenaknya aja, berbuat nggak benar, berbuat dosa banyak-banyak dengan tujuan nanti bertobat. Nggak gitu ya adik-adik ya. Ya walaupun mungkin ada yang mikir, ya aku kan cuma yang suka ngomong kotor, suka nyontek, lawan orang tua, nggak apa-apalah, aku nggak kayak Saulus kok yang nyampe membunuh orang, nanti aku mau bertobat. Nggak gitu ya. Jadi Paulus itu nggak ada maksud kayak yang tadi kakak contohin ya, berbuat dosa yang banyak, puas-puasin berbuat dosa, lalu bertobat dan dipakai Tuhan. Nggak begitu. Saulus emang sebelumnya nggak tahu kebenaran, tapi ketika ia berjumpa dengan Tuhan Yesus, hidupnya berubah. Bahkan setelah bertobat, Saulus bilang gini, di Galatia 2 ayat 20, "Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku, dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Allah, Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku." Nah, yang jadi pesan utama dalam kisah ini atau yang sudah kita dengarkan itu, Tuhan itu bisa memakai hidup Saulus yang tadinya itu jahat banget, tapi menjadi alat kebenaran untuk memberitakan Injil. Sama seperti Tuhan Yesus memakai hidup Saulus, Tuhan Yesus itu ingin melalui kehidupan kita, nama Tuhan itu dimuliakan. Jadi melalui kehidupan kita, nama Tuhan itu dimuliakan dan orang-orang terinspirasi dengan kehidupan kita. Namun langkah awal supaya hidup kita bisa dipakai oleh Tuhan, kitanya itu harus menyerahkan sepenuhnya hidup kita kepada Tuhan dan berusaha mempersembahkan segenap hidup kita kepada Tuhan. Artinya, apapun yang kita lakukan itu, kita melakukan supaya Tuhan senang
dan kita melakukannya dengan penuh tanggung jawab kepada Tuhan. Jadi ayo kita memberikan hidup kita kepada Tuhan. Ya, demikian firman Tuhan minggu ini. Untuk ayat hafalannya itu terambil dari Yohanes 15 ayat 16 yang bunyinya gini. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Untuk adik-adik yang sudah hafal, kakak-kakak tunggu video ayat hafalannya sampai jam 6 di hari Kamis. Oke, jam 6 sore di hari Kamis. Oke, sekarang kita berdoa yuk. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Bapa atas berkat-Mu, karena kami telah belajar dari kehidupan Saulus yang tadinya ia menganiaya Engkau, berubah 180 derajat mendekat kepadamu dan memberitakan Injil kebenaran tentang Engkau. Tuhan Yesus yang baik, kami juga mau ya Bapa bahwa hidup kami dipakai sepenuhnya untuk kemuliaan Engkau, dan orang-orang melihat hidup kami menjadi terinspirasi dan memuliakan nama Engkau. Berkati kami ya Bapa dimanapun kami berada, sertai dan lindungi kami, dan kiranya Engkau memberikan kami masa depan yang penuh harapan ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Dadah. Kita sudah memuji, sudah menyembah, dan sudah mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita tutup ibadah kita dengan doa berkat, yuk disimak dengan baik pengumuman berikut ini. Persembahan ibadah dapat ditransfer ke Bank BCA dengan nomor rekening 687-145-3311 atas nama Stefani. Terima kasih untuk setiap persembahan yang diberikan melalui Papa Mama sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Sekolah Minggu punya renungan harian audio cerdas berpikir yang hadir setiap hari Senin sampai Jumat yang dapat diakses melalui aplikasi Anchor, Google Podcast, atau Spotify. Yang belum bergabung bisa menghubungi KDD Novalis. Bagi adik-adik yang membutuhkan nilai agama untuk penilaian di rapot sekolahnya, diharapkan untuk menunjukkan keaktifannya di ibadah sekolah minggu dengan cara mengirimkan foto sedang beribadah dan mengirimkan ayat hafalan atau aktivitas yang diberikan sebagai dasar bagi kakak koordinator kelas untuk memberikan penilaian, dan pengajuannya tidak mendadak ya. Kami dari Komisi Anak Betel Indonesia mengucapkan terima kasih kepada adik-adik, papa dan mama sekalian yang sudah mengisi form data Anak Betel Indonesia 2021. Jika ada yang belum mengisi form ini, dapat menghubungi koordinator kelasnya masing-masing. Kakak juga mau memberikan apresiasi untuk adik-adik yang baru pertama kali mengirimkan video ayat hafalan. Adik-adik keren. Untuk itu, kakak juga mau mengajak adik-adik yang belum pernah mengirimkan video ayat hafalan atau aktivitas yang diberikan untuk mengirimkan videonya ke kakak koordinator kelasnya. Untuk yang tetap setia mengirimkan video, kakak ucapkan terima kasih karena adik-adik tetap setia kepada Tuhan Yesus. Adik-adik hebat. Demikianlah pengumuman yang dapat kakak sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Sekarang kita mau mengakhiri ibadah kita. Kalau udah adik-adik untuk bangkit berdiri, kita mau angkat satu lagu. Terima kasih Yesus. Tuhan, kita akhiri ibadah anak pagi hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga yang kami sembah dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan buat ibadah anak pagi hari ini. Kami percaya setiap firman yang kami dengar boleh diterima dalam kehidupan kami dan kami dapat lakukan dalam kehidupan kami. Jadi berkat dalam sekolah kami, dalam keluarga kami, dimanapun kami berada. Mari kekasih Tuhan, kita angkat kedua tangan kita memberkatkan kepada Allah. Mulanglah dan terimalah berkat dari Allah Bapa di surga melalui persekutuan anak Yesus Kristus dengan persekutuan Roh Kudus. Segala berkat rohani, berkat jasmani dicurahkan bagi engkau kemanapun kau pergi
Kau melangkah, kau ditentukan selama dari anak. Terimalah berkat dari Allah Bapa di surga dengan perucapan syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan. Amin. 생일 축하합니다. 생일 축하합니다. 달 같은 내 친구야 봄나게 사세요. 달 같은 내 친구야 뚝 쏘며 살아요. 축하해요. 축하해. 생일 축하해. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Tanganku bekerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya. Mazmur 37 ayat 1. Dari Daud, jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. 27 ayat 1 dari Daud, jangan marah kepada orang yang berbuat jahat, jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. 37 ayat 1 dari Daud, jangan marah karena orang yang berbuat jahat, jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Shalom Kak, Mazmur 37 ayat 1. Jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. 37 ayat 1 dari Daud, jangan marah karena orang berbuat jahat, jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Mazmur 37 ayat 1. Jangan marah karena orang yang berbuat jahat, jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Amin. 7 ayat 1. Jangan marah karena orang yang berbuat jahat, jangan iri hati kepada orang yang curang. Mazmur 37 ayat 1 dari Daud, jangan marah karena orang yang berbuat dosa, jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Mazmur 37 ayat 1. Jangan marah karena orang yang berbuat jahat, jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Mazmur 37 ayat 1 dari Daud, jangan marah karena orang yang berbuat jahat, jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Aku anak raja, kau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, kau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya.我是天国之子，你是天国之子，我们都是天国